Jangan katakan kepada Allah, "Aku punya masalah besar." Tetapi katakanlah kepada masalah, "Aku punya Allah yang maha besar." Sesungguhnya mengikuti hawa nafsu dapat menghalanginya dari kebenaran, dan panjang angan-angan dapat membuatnya lupa akhirat. Ketulusan seseorang sesuai dengan kadar kemanusiaannya. Bagianmu yang sesungguhnya dari dunia ini adalah yang memberimu kehormatan diri. Keberanian seseorang sesuai dengan kadar penolakannya terhadap perbuatan jahat. Tidak sepatutnya seseorang merasa aman tentang dua hal, kesehatan dan kekayaan. Sifat pemarah adalah musuh utama akal. Yang paling mampu memaafkan ialah orang yang paling berkuasa untuk menghukum. Nilai seseorang sesuai dengan kadar tekadnya. Pergunjingan adalah puncak kemampuan orang-orang yang lemah. Yang terbaik di antara kalian ialah mereka nan berakhlak paling mulia. Ikatlah ilmu dengan menulis. Jangan sekali-kali merasa malu memberi walaupun sedikit, sebab tidak memberi sama sekali pasti lebih sedikit nilainya. Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang gigir. Hiduplah dengan rendah hati, tidak peduli seberapa kekayaanmu. Selama kedudukan Anda baik, kekurangan Anda tertutup. Manusia adalah musuh bagi apa yang tidak dia ketahui. Tanda-tanda orang nan celaka antara lain bergairah dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan haram dan menjauhi nasihat. Berikanlah banyak meskipun menerima sedikit. Sisihkan gelombang-gelombang kerisauan dengan kekuatan, kesabaran, dan keyakinan. Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian. Di saat inilah saksimu adalah juga hakimmu. Memaafkan adalah kemenangan terbaik. Pekerjaan tangan yang paling sederhana, sekalipun demi mempertahankan harga diri seseorang, jauh lebih utama daripada kekayaan yang disertai penyelewengan. Tidak ada gunanya seorang penolong yang selalu menghina atau teman yang selalu berburuk sangka. Kesucian hati nurani seseorang sesuai dengan kadar kepekaannya terhadap kehormatan dirinya. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan,
tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan. Orang yang hanya berpikir bagi kepentingan perutnya saja, maka harga dirinya serupa dengan apa yang keluar dari isi perutnya. Berbahagialah orang yang dapat menjadi tuan bagi dirinya, menjadi pemandu untuk nafsunya, dan menjadi kapten untuk bahtera hidupnya. Setiap nafas seseorang adalah sebuah langkah menuju ajalnya. Barang siapa menempatkan dirinya di tempat-tempat yang mencurigakan, janganlah ia menyalahkan orang lain yang berburuk sangka kepadanya. Sebagian obat justru menjadi penyebab datangnya penyakit, sebagaimana sesuatu yang menyakitkan ada kalanya menjadi obat penyembuh. Ucapan sahabat yang jujur lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi nenek moyang. Memuji seseorang lebih daripada yang ia berhak menerimanya sama saja menjilatnya, tapi melalaikan pujian bagi orang yang berhak menerimanya menunjukkan kebodohan dan kedengkian. Kemarahan dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Hiburlah hatimu, siramilah ia dengan percikan hikmah. Seperti halnya fisik, hati juga merasakan letih. Jangan sekali-kali menyebabkan keluargamu paling menderita karenamu. Dua jenis manusia yang tak akan merasa kenyang selama-lamanya, pencari ilmu dan pencari harta. Barang siapa menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya, sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Jangan membenci siapapun, tidak peduli berapa banyak mereka bersalah padamu. Siapa yang memandang dirinya buruk, maka dia adalah orang yang baik. Dan siapa yang memandang dirinya baik, dia adalah orang yang buruk. Orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan atau tindakan, sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang berani. Bila sikap lemah lembut hanya mengakibatkan timbulnya kekerasan, maka kekerasan adalah suatu bentuk kelembutan hati. Ada kalanya yang sedikit lebih berkah daripada yang banyak. Orang yang berdoa tanpa beramal sama halnya seperti pemanah tanpa busur. Kesempatan datang bagai awan berlalu. Pergunakanlah ketika ia nampak di hadapanmu. Menjaga air muka adalah hiasan
bagi orang miskin, sebagaimana syukur adalah hiasan bagi orang kaya. Tetaplah berhubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu dan ampuni yang bersalah padamu. Orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki, dan akal tanpa ilmu ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu. Apabila akal tidak sempurna, maka kurangilah berbicara. Berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Kesabaran itu ada 2 macam: sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak. Hati manusia adalah seperti binatang buas. Barang siapa hendak menjinakkannya akan diterkamnya. Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Jangan berhenti berdoa untuk yang terbaik bagi orang yang kau cintai. Jangan kenali kebenaran berdasarkan individu-individu. Kenalilah kebenaran itu sendiri. Otomatis kau akan kenal siapa di pihak yang benar. Dia yang menaruh kepercayaan pada dunia, maka dunia akan mengkhianatinya. Jangan gunakan kefasihan bicaramu atau mendebat di hadapan ibumu yang dahulu mengajarimu berbicara. Ketika ahlul haq atau orang yang memiliki ilmu diam atas suatu kebatilan, maka mereka, pelaku kebatilan, akan menyangka bahwa mereka berada dalam kebenaran. Diam sampai engkau diminta untuk berbicara lebih baik daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam. Telanlah amarahmu, sebab kau tidak pernah menemukan
minuman yang dapat meninggalkan rasa lebih manis daripada itu. Bila kau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya, sebab ketakutan menghadapinya lebih mengganggu daripada sesuatu yang kau takuti sendiri. Orang yang tidak menguasai matanya, hatinya tidak ada harganya. Takwa adalah takut kepada Allah, melaksanakan segala sesuatu yang datang darinya, ridho dengan karunia-Nya walaupun sedikit, dan menyiapkan diri untuk menyambut kematian. Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal. Tiada keadaan lebih menyedihkan daripada kebodohan. Tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Dan tiada pembantu yang lebih baik daripada musyawarah. 3 macam orang yang tidak diketahui kecuali dalam 3 situasi. Pertama, tidak diketahui orang pemberani kecuali dalam situasi perang. Kedua, tidak diketahui orang yang penyabar kecuali ketika sedang marah. Ketiga, tidak diketahui sebagai teman kecuali ketika temannya sedang butuh. Jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan hati agar tidak lelah hatimu. Selemah-lemah manusia ialah orang yang tidak mau mencari sahabat, dan orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yang menyia-nyiakan sahabat yang telah dicari. Tubuh dibersihkan dengan air, jiwa dibersihkan dengan air mata, akal dibersihkan dengan pengetahuan, dan jiwa dibersihkan dengan cinta. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap pada manusia. Kecemburuan seorang wanita adalah kekufuran, sedangkan di sisi lain, kecemburuan seorang pria justru merupakan sebuah bentuk keimanan. Kita perlu terus-menerus mengingat 3 hal, yaitu kematian, amal perbuatan, dan kehidupan setelah mati. Ketika ruang angkasa sudah terbentuk, kemudian diciptakan lapisan angin, dan dialirkan pula air yang berombak dan membadai. Dengan segala perintahnya, angin kencang yang terbentuk jugalah yang memberi kesempatan air berputar kembali seperti dalam siklus hidrologi. Ketika telah berhasil mengalahkan musuh, kita jadikan sifat pemaaf sebagai bentuk rasa syukur atas kemenangan yang telah kita dapatkan. Ketika sudah lama tidak berjumpa dengan orang yang berada di masa lalu, tetapi kita sedang dilanda rindu, jangan sungkan untuk menghubunginya. Ketika seorang wanita menangis karena disakiti pria, maka malaikat akan mengutuknya. Wanita itu diibaratkan seperti bunga. Aku tidak sebaik yang kau katakan, dan aku tidak seburuk apa yang terlintas di hatimu.
jadilah seperti bunga yang memberi keharuman, bahkan kepada tangan yang telah menghancurkannya. Orang pesimis selalu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, tapi orang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan.